Friend, gue mau sharing ya, karena ada komen mengenai utang. Gue bukan pakar, tapi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua gitu ya. Kan gue nggak mau rakyat itu akhirnya terprovokasi karena ada politisi yang ngomongin masalah utang atau pengamat ya. Nah, sebetulnya AHY pernah kritik tentang utang dan itu sudah dijawab sama staf khususnya Ibu Sri Mulyani ya. Dia menjelaskan bahwa dari 7.700 triliun itu sebesar 1.600 triliun itu merupakan belanja untuk penanganan COVID gitu ya. Ya mungkin dari vaksinnya, obat-obatan, terus biaya medis, rumah sakit, bansos gitu ya. Nah, kalau menurut gua itu kan kejadian tidak terduga gitu ya. Kita nggak ada uang, pemerintah harus menyelamatkan rakyatnya, yaitu nggak usah dihitung sebagai pembengkakan utang. Kita cukup tahu aja itu gitu loh. Kalau itu dihitung, buset deh. Kalau pemerintah si Jokowi nggak mau ngutang, mati semua gimana? Salah dia kan, disalahin lagi gitu loh. Nah itu ya. Yang kedua, kalau kita melihat utang itu, kita lihat komposisinya gitu. Sebetulnya Ibu Sri Mulyani 5 tahun yang lalu sudah pernah jelasin di acaranya TV Rossi gitu ya. Nah, terakhir ini yang informasi dari gue dapat di berita-berita itu ya, yang tadinya 7.700 itu sekarang sudah tinggal 7.500 triliun gitu ya. Dari 7.500 triliun itu sebesar 88%-nya itu adalah surat berharga negara gitu ya. 88 sekian persen gitu ya. Dari 88 sekian persen, sekitar 14,64% itu dimiliki asing gitu ya. Surat berharga negara ini itu dibelinya, itu surat berharga negara itu SBN, itu istilahnya surat utang lah. Itu dibelinya oleh perbankan, dana pensiun, BI gitu ya. Terus perusahaan-perusahaan yang lainnya lah gitu. Itu di Indonesia gitu ya. Kalau perbankannya yang belinya umpamanya kayak Bank Mandiri, terus rakyat Indonesia yang beli, dana pensiun umpamanya yang dana pensiunnya BUMN gitu ya. Pertanyaannya buat gua nih ya, BUMN itu punya siapa? Punya negara kan. Jadi kayak seolah-olah nih lo pinjem duit sama anak lo gitu loh, pinjem utang gitu. Terus aman nggak kalau menurut lo kalau posisinya sebegitu? Jadi jangan disamain yang kayak di Sri Lanka, ini beda gitu. Utang ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan mandiri, berdaulat. Itu adalah hal yang biasa dalam mengelola perekonomian. Saya ingin bertanya saja, di seluruh dunia ada nggak negara yang tidak punya utang? Hampir tidak ada. Negara yang mungkin dibayangkan sama pemirsa kayak tetangga sebelah kita aja lah, Singapura, Malaysia, kan kita selalu merasa bahwa kita, oh mereka lebih kaya dari kita. Utang mereka lebih kecil atau lebih banyak dari kita? Bu Ani, ada tudingan bahwa... itu pertanyaannya harus dijawab dulu, Ros. Ya. Enggak kan? Orang selalu mengatakan Jepang lebih hebat dari kita. Amerika yang katanya negara superpower, utang mereka gede banget, Ros. Bu Ani, ada satupun negara yang tidak berutang. Hanya Ibu, saya mau mendapat jawaban seperti ini karena di sosial media ada tudingan bahwa utang-utang ini adalah kepentingan asing dan aseng karena utang tidak gratis. Jangan dijawab. Kita berutang sama masyarakat Indonesia sendiri. Jadi mayoritas dari utang kita, lebih dari 90%, itu adalah dalam bentuk surat berharga negara yang kita lelang 24 kali dalam setahun. Di dalam negeri dibeli mayoritas oleh dana pensiun kita, asuransi, perbankan. Jadi kalau pemerintah bayar bunga dan bayar pinjaman, yang nerima masyarakat. Memang ada bagian asing yang membeli, tapi itu mayoritas kecil, itu adalah bagian yang